saya akan merenungkan firman Tuhan di dalam satu kisah yang menarik yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 18, sebetulnya mulai dari ayat 24, berbicara tentang Apolos pada waktu dia di Efesus. Sementara itu datanglah Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara, peristiwa ini menandai perjalanan pelayanan Apolos. Alkitab menjelaskan orang ini bukan saja berasal dari orang Yahudi yang mempertahankan tradisi-tradisi, tetapi pada prinsipnya orang ini betul-betul meneliti tentang firman Tuhan. Dan saya melihat bahwa Apolos mengkolaborasi antara apa yang dia tahu tentang pengajaran Taurat dan para nabi, kitab para nabi, lalu dia kombinasikan dengan peristiwa ketika Yesus dalam pelayanan 3,5 tahun. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, Alkitab menjelaskan di dalam ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Jadi orang ini bukan orang sembarangan, tetapi dia begitu memperhitungkannya. Saya menyikapi apa yang terjadi saat-saat ini, para apologet kita, tidak semua saya pukul rata, tetapi ada beberapa apologet yang kerjanya cuma suka berdebat, mempolemikan segala sesuatu, dan sesama apologet Kristen baku hajar, baku hantam, dengan tidak ada satu motivasi yang mengarahkan mereka. Hanya sedikit hamba-hamba Tuhan yang punya perilaku seperti Priskila dan Aquila. Mereka berhadapan dengan seorang yang luar biasa, yang punya semangat, yang spirit of excellence yang luar biasa, namanya Apolos. Tetapi ternyata saudara-saudara, ada juga yang harus mereka kasih pengertian tentang bagaimana pola jalan Tuhan yang dimaksud gitu ya. Jadi peran dari Priskila Aquila ini memberikan satu pemahaman yang baik bagi seorang Apolos yang baru memulai suatu pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, Priskila dan Aquila melihat bahwa bagus, tetapi tidak cukup gitu ya. Tidak cukup pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang dimiliki oleh seorang Apolos. Boleh orang bersemangat, boleh orang dengan segala motivasi gitu ya, dengan segala mindsetnya dia untuk melayani pekerjaan Tuhan gitu ya. Tetapi kadangkala algoritma berpikir kita kadangkala sesat gitu ya, tidak memahami betul. Padahal sebetulnya kita tahu apa yang harus kita lakukan langkah awal, dan kita juga harus tahu langkah akhirnya. Oleh karena itu Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose. Dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi proses awal itu akan menentukan hasil akhir. Jadi sekali lagi, proses awal akan menentukan hasil akhir kita. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, kita belajar daripada Apolos ini. Dia paham segala sesuatu ketika Priskila dan Aquila mengingatkan ke dia. Tidak cukup dengan semangat, tidak cukup dengan pengetahuan teologi, tetapi kita paham tentang algoritma cara berpikir Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.